Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Desira Syifa. Saya dari AKM 1E, nomor absen 10. Di sini saya akan membuat video tentang tugas akhir saya di ujian akhir semester pada semester 1 2021. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia. Pada pembahasan kali ini, saya akan membawakan beberapa subtopik pembahasan. Yang pertama adalah kompensasi, yang kedua adalah biaya upah, yang ketiga adalah teori motivasi, dan yang terakhir adalah metode pembayaran upah. Nah, langsung kita lihat ke materi berikutnya. Di sini saya akan membahas tentang pengertian manajemen sumber daya manusia. Saya mengambil beberapa kutipan dari beberapa orang atau tokoh terkenal. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia merupakan proses pencapaian tujuan organisasi melalui pengorganisasian penyusunan personalia, pengarahan, pengembangan SDM, pemberian kompensasi, dan sumber daya manusia yang ada dalam organisasi, menurut Munia Alzeta. Yang kedua, manajemen merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, serta pengawasan dengan memanfaatkan sumber daya manusia serta sumber-sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Lalu yang terakhir adalah kutipan dari Priyansa yang menyatakan bahwa kinerja merupakan perwujudan dari kemampuan dalam bentuk karya nyata dan hasil kerja yang dicapai pegawai dalam mengemban tugas dan pekerjaan yang berasal dari organisasi. Nah, di sini adalah indikator manajemen sumber daya manusia menurut Maharani. Nah, apa aja sih? Yang pertama, tugas kerja, yaitu rincian kegiatan yang harus dijalankan oleh karyawan. Yang kedua, kualitas kerja, yaitu hasil kerja yang standar dan sesuai dengan yang diinginkan. Yang ketiga, kuantitas, yaitu jumlah hasil dari kerja karyawan. Dan yang terakhir adalah ketepatan waktu, yaitu hasil produksi kerja karyawan. Next, selanjutnya kita akan membahas ruang lingkup MSDM. Putri menyatakan ruang lingkup kegiatan MSDM antara lain proses yang dapat dilakukan oleh manajer personalia meliputi merancang dan mengorganisasikan pekerjaan serta mengalokasikannya kepada karyawan, merencanakan, menarik dan menyeleksi, melatih dan mengembangkan karyawan secara efektif untuk dapat melakukan pekerjaan yang telah dirancang sebelumnya, menciptakan kondisi dan lingkungan kerja yang dapat memuaskan berbagai kebutuhan karyawan melalui kesempatan pengembangan karir, sistem kompensasi atau balas jasa yang adil, serta hubungan antara karyawan dan atasan yang serasi melalui organisasi. Lalu yang terakhir adalah mempertahankan dan menjamin efektivitas dan semangat kerja yang tinggi dalam waktu yang sangat lama. Nah, lalu kita akan membahas kompensasi. Apa sih kompensasi itu? Menurut Elizabeth, kompensasi merupakan suatu balas jasa atau timbal balik dari perusahaan kepada seorang karyawan atas segala usaha dan prestasi yang dihasilkan oleh karyawan tersebut dalam memajukan perusahaan tersebut. Bagi perusahaan itu sendiri, kompensasi memiliki arti penting tersendiri guna untuk mempertahankan serta mensejahterakan karyawannya. Nah, lanjut kita ke teori upah. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah didefinisikan sebagai hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberian kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja, buruh, dan keluarganya atau suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Nah, proses penyamaan ada nih teori penyamaan tingkat upah. Apa aja sih? Yang pertama, tingkat kepuasan upah tidaklah sama setiap individu, karena setiap individu memiliki titik kepuasan tersendiri untuk mencapai upah yang mereka inginkan. Nah, yang kedua nih, terjadi perbedaan tingkat upah mencerminkan perbedaan preferensi pekerjaan, jenis pekerjaan. Nah, kenapa sih perbedaan tingkat upah ini mencerminkan perbedaan preferensi? Karena
Setiap pekerjaan pasti memiliki beberapa job desk dan tugasnya masing-masing dan tidak bisa disamaratakan. Kalau misalnya kita samaratakan, itu tidak adil. Nah, yang terakhir adalah setiap pekerjaan memiliki penawaran dan permintaan tersendiri dalam tingkat upahnya. Nah, di sini ada metode pembayaran upah. Yang pertama, sistem upah menurut waktu. Mengapa menurut waktu? Karena kita digaji dan diberikan upah berdasarkan lama kerja kita dalam beberapa waktu. Nah, yang kedua ada sistem upah menurut prestasi, potongan, persatuan, atau hasil. Jadi, pembayaran upah kita berdasarkan apa yang telah kita bikin atau berapa jumlah yang kita bikin terhadap pekerjaan tersebut. Contohnya seperti buruh pabrik rokok. Nah, yang terakhir nih ada sistem upah borongan. Sistem upah borongan ini mencakup dua sistem upah yang sebelumnya, yaitu upah berdasarkan waktu dan menurut prestasi potongan, persatuan, dan hasil. Nah, lanjut di sini kita akan membahas definisi motivasi. Motivasi didefinisikan sebagai proses yang menjelaskan mengenai kekuatan, arah, dan ketekunan seseorang dalam upaya untuk mencapai tujuan. Ini adalah kutipan menurut Robbins and Judge. Lalu, motivasi adalah faktor yang menggerakkan, mengarahkan, dan menyokong secara terus-menerus hasil yang semakin meningkat. Ini menurut Duttweiler. Nah, di sini juga ada beberapa kutipan tentang motivasi. Yang pertama adalah menurut Hertzberg mengatakan bahwa kepuasan dan ketidakpuasan tidak berada pada kontinum yang sama, oleh karena itu bukanlah hal yang saling bertentangan. Yang kedua ada dari Maslow. Maslow menyatakan bahwa orang termotivasi karena kebutuhan yang tidak terpenuhi berdasarkan urutan kadar kepentingannya dari urutan yang paling rendah ke urutan yang paling tinggi. Lalu yang terakhir adalah lawan dari kepuasan adalah bukan ketidakpuasan. Sebagaimana yang diyakini sejak dulu, menghapus karakteristik ketidakpuasan dari pekerjaan tidak lantas membuat pekerjaan menjadi memuaskan. Nah, di sini ada 3 pengaruh motivasi menurut Santon 2003. Yang pertama adalah motivasi bekerja orang tuh beda-beda. Yang kedua adalah waktu lampau telah ada perubahan secara signifikan. Jadi pengaruh motivasi itu dapat kita lihat dari waktu ke waktu, peningkatannya signifikan atau tidak. Nah, yang terakhir adalah peningkatan program sosial yang didukung oleh pemerintah. Nah, sekian presentasi dari saya mengenai manajemen sumber daya manusia. Maaf ya teman-teman kalau misalnya materinya kurang lengkap atau penyampaian saya kurang enak atau ada kata-kata yang salah. Saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.